Di hari kedua retret kepala daerah digelar di Akademi Militer Akmil, Magelang, Jawa Tengah, sejumlah kepala daerah PDIP belum tercatat hadir dalam kegiatan tersebut. 40 kepala daerah dari PDIP itu mengikuti instruksi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk tunda keberangkatan ke retret di Akmil, Magelang. Meski begitu, sejak Sabtu sore mereka melakukan konsolidasi di Kota Magelang tak jauh dari lokasi Akmil. Beberapa yang terlihat seperti Gubernur Jakarta Pramono Anung, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Mereka belum bergabung dalam retret kepala daerah karena menunggu perkembangan komunikasi politik antara Partai PDI Perjuangan dan pemerintah dan juga panitia. Hal tersebut sebagai buntut dari penetapan tersangka dugaan korupsi terhadap Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Lantas benarkah larangan kepala daerah yang merupakan kader PDIP sebagai bentuk manuver politik PDIP? Lalu menjadi kepala daerah pilihan rakyat tersebut bukankah untuk kepentingan rakyat atau hanya elit partai semata? Tim TV One mengabarkan. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kalau kita tadi lihat paket yang baru ditayangkan, kita jadi penasaran bagaimana saat ini kondisi retret Magelang yang sudah berlangsung hari kedua ya. Nah, di sana ada rekan kami, Yohanes Leonardo, yang siap mengabarkan bagaimana kondisi terkini dari Magelang, Jawa Tengah. Yohanes, selamat pagi. Ya, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Selamat pagi Mala dan juga pemirsa. Saat ini pagi hari ini di Magelang, Jawa Tengah, di Lembah Tidar lebih tepatnya, ini para kepala daerah, total ada 450 kepala daerah sudah melaksanakan apel pagi dan juga senam pagi dan sedang bergerak menuju ke tempat ibadah masing-masing. Dan sebelum itu kami sudah mencegat nih salah satu kepala daerah, Gubernur Jawa Timur periode 2024-2029, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selamat pagi, Ibu. Ibu sudah masuk ke hari ketiga, hari ini mau ngapain aja dan gimana, Bu, experience selama 3 hari terakhir di tenda-tenda ini? Saya melihat semangat luar biasa ya dari semua peserta. Kalau saya melihat materinya terlampau padat karena siang kita kan makan bersama, ada SOP-nya dan waktunya hanya 1 jam. Itu kalau untuk perempuan makan dan sholat itu nggak cukup. Jadi kita ambil misalnya jamak takhir. Jamak takhir pun kemarin jam 5:15 itu masih acara berlangsung. Jadi ya sudah kita izin untuk sholat jamak takhir. Begitu juga 1 jam mungkin ya untuk makan malam dan sholat maghrib, itu juga nggak cukup sebetulnya. Mungkin laki-laki lebih simpel ya, kalau perempuan dengan pakaian kayak kemarin itu kan PDL. Jadi kita agak iya betul ya, kita takes time lah. Nah, kalau ini lebih simpel pakaian hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa dapat waktu isoma itu katakanlah tambah 15 menit supaya kita nggak terlambat masuk kelas gitu. Karena makannya kita di meja yang sudah pakai SOP, pakai lapor, makan dimulai, lapor, makan sudah selesai. Jadi untuk makan siang, makan malam kan prosesnya seperti itu. Kalau sarapan sih kita diantar ke masing-masing tenda. Padat sekali. Ada yang jam 2-3 selesai. Kemarin kelas B jam 10 mau tanya jawab itu peserta jadi sudah minta cukup, misalnya materinya kemarin hampir full dari mulai Gubernur Lemhanas, Pak Menhan, dan kemudian tim Lemhanas itu penguatan tanah sih, penguatan ketahanan nasional. Hari ini masih melanjutkan Lemhanas, malam baru Menteri Keuangan. Iya. Bu Khofifah, tadi kalau dengar cerita dari Bu Khofifah kayaknya agak disiplin banget ya Bu ya selama 3 hari terakhir ini. Nah, kalau dari disiplin itu kira-kira implikasinya yang secara langsung terasa para kepala daerah sendiri seperti apa melihatnya, Bu? Ya, saya rasa masing-masing kita harus membangun kedisiplinan ya, baik di dalam tata kerja, tata kelola, maupun di dalam mendisiplinkan diri kita masing-masing. Karena sesungguhnya disiplin tidak hanya baris per baris, tapi disiplin, katakan kalau kepala daerah dalam menjalankan program dan melaksanakan anggaran, itu sama, semua harus disiplin. Artinya ini mengajarkan kita untuk melakukan tata kelola yang baik. Jadi good governance, clean government ya antara lain dalam proses ini.
Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Kofifa. Semoga rangkaiannya lancar dan sehat-sehat sampai memimpin 5 tahun lagi sebagai petahana Bu ya. Terima kasih, selamat beribadah Bu Kofifa atas waktunya. Pemirsa, tadi merupakan diskusi kami dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa yang tadi mau berjalan menuju ke tempat ibadahnya di depan Balai Sudirman di dalam kawasan kompleks di Limbah Tidar di Magelang, Jawa Tengah ini. Dan memang tadi dari perbincangan kami disampaikan ada beberapa hal terkait materi dan juga disiplin yang coba ditanamkan dalam 3 hari pertama di retret kepala daerah atau orientasi kepala daerah yang diikuti oleh 450 kepala daerah. Dan memang dari 450 tersebut masih ada 47 kepala daerah yang belum hadir. Ada beberapa dari PDI Perjuangan, dan meskipun ada beberapa tokoh atau juga kepala daerah yang juga dari PDI Perjuangan, namun meski demikian tadi nilai disiplin tetap ditanamkan dan coba diserap oleh seluruh kepala daerah yang mengikuti rangkaian retret kepala daerah. Sementara demikian dari Magelang, kembali ke Jakarta. Malah. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo atas laporannya langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Kalau tadi saya menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Ibu Kofifa, hari pertama pemberian materi, ini kita ditegaskan untuk diajarkan terkait kedisiplinan. Nah, yang jadi pertanyaan, kan PDIP semua kadernya udah pada ngumpul, kepala daerahnya. Ini disiplin dengan kegiatan negara atau disiplin dengan partai, kan begitu. Jadi akan kita bahas pada pagi hari ini. Sudah hadir di studio bersama kami Bang Pangi Syarwi Caniago selaku analis politik. Selamat pagi, Bang Philip. Wah, senyumnya sih udah semangat banget nih, ya kan? Udah siap berkomentar. Udah siap berkomentar. Tapi Bang Pangi nggak sendiri karena kita sudah terhubung dengan via Zoom atau daring Bang Masinton Pasaribu selaku politikus PDIP sekaligus Bupati Tapanuli Tengah. Selamat pagi, Bang Masinton. Selamat pagi, Bang. Ya, selamat pagi Bung Philip, Mbak Kumala dan Pak Pangi. Selamat pagi. Wah, pagi, Bang Masinton. Baik, saya langsung aja nih kita ke Bang Masinton, Bang. Semua udah kumpul, udah ketemu malam tadi gitu ya. Tunggu apa lagi Bang untuk hadir di Magelang? Ya, pertama kami menunggu arahan lanjutnya ya. Pertama prinsipnya itu adalah bahwa kami siap mengikuti agenda retreat. Bahwa kami tidak menolak itu, tapi kemarin itu diarahkan untuk standby, ya standby sampai kemudian nanti Ketua Umum mengarahkan, begitu ya. Nah tentu ini kan kami harus tetap standby di Magelang, dan sebagian juga ada yang standby sekitaran Magelang karena penginapan juga pada penuh, ada yang menginap sekitaran Jakarta maupun Semarang. Nah tentu kami di standby di Magelang ini artinya kami siap untuk mengikuti agenda retreat, dan kemarin juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri ya agar bisa nanti diikutkan jika sudah ada arahan untuk mengikuti retreat itu. Yang nyuruh standby itu ketum juga Bang Masinton? Yang suruh standby di Magelang? Halo, iya. Yang meminta untuk berkumpul dan standby on call di Magelang, apakah ketum juga Ibu Megawati? Itu kan kemarin sudah ada yang dalam perjalanan ke Magelang. Iya kan? Siapa Bang? Ketika ada usai pelantikan kan sebagian besar itu sudah perjalanan menuju ke Magelang. Nah gitu loh. Nah kemudian sampai Magelang ya teman-teman ya masih tetap bertahan di Magelang. Begitulah kemudian berkumpullah di Magelang. Seperti itu. Apakah kemudian diperinci Bang Masinton artinya menunggu ini sampai kapan dan apa kemudian yang ditunggu untuk kemudian para kader PDIP kepala daerah ini untuk mengikuti retret? Apa yang kemudian ditunggu sejauh ini Bang Masinton? Ya kami menunggu, kalau kemarin ya Pak Pramono Anung menyampaikan ke kami agar tetap sabar, kemudian ya beliau menyampaikan sampai nanti ada arahan dari Ketua
Ketua Umum Ibu Megawati. Nah, artinya kita tetap di Magelang agar ketika kita diarahkan untuk mengikuti agenda retreat, maka kita tidak lagi jauh-jauh untuk melakukan mobilisasi ke lokasi Akmil Magelang tersebut. Begitu. Ya Bang Masinton, kalau kita lihat kemarin di acara kumpul-kumpul itu ada utusan khusus nih dari Menteri Dalam Negeri juga menemui para kader PDIP di sana. Apa yang dibicarakan dengan utusan Mendagri ini? Yaitu Pak Irjen Herimen menyampaikan ya bahwa nanti jika sudah ada arahan untuk mengikuti agenda retreat, maka nanti tinggal menyesuaikan agendanya dan juga disiapkan bahan-bahannya, ya bahan-bahan yang kemarin yang belum sempat diikuti supaya nanti bisa dipelajari dan didalami, seperti itu loh. Jadi sifatnya lebih koordinatif dan teknis saja dalam agenda pelaksanaan retreat itu yang disampaikan oleh Pak Herimen, seperti itu. Bang, apakah kemudian instruksi untuk menunggu dari Ibu Mega ini karena sudah ada komunikasi antara Ibu Mega dan juga Presiden Prabowo Subianto sejauh ini? Karena informasi yang beredar, ada informasi bahwa komunikasi Ibu Mega dan Prabowo sudah terjalin, begitu? Ya, beliau kan pasti saling komunikasi lah. Dari dulu juga sering komunikasi, beliau relasi antara Bu Mega dan Pak Prabowo itu kan relasi lama dan saling respect dan saling menghormati. Jadi ya pasti beliau berdua ya pasti saling berkomunikasi, baik itu melalui pesan-pesan antar langsung maupun melalui orang-orang sekitarannya, kira-kira gitu. Baik, tampaknya sudah mulai terdengar atau terendus ada komunikasi. Tapi itu belum bisa dipastikan ya. Nanti kita akan bahas ini juga dengan Bang Pangi, namun kita jeda dulu Bang Pangi sebelum mengomentari terkait dengan tarik ulur nih kader PDIP ikut retret. Sesaat lagi pemirsa.